Kemudian Gajian itu bingung. Dok naik mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi tabungan buat nanti demi lahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih menjalankan tugas dari Pak Bayu Andika membangun rumah Supriyatna. Bagi sahabat yang penasaran seperti apa dan bagaimana perkembangannya, ikuti terus videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi-pagi Kang Naya, Eman dan Kang Udin sudah semangat bekerja. Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah. Tos ngopi Chan. Menuju. Oh, ya. Tuh susu bagian mau ajat ya sama Rana nih. Ih, juga ada susu. Susu. Mana? Chan ngopi. Ngopi dah. Mana? Gelas, tapi ini nggak bisa gelas. Cara mah deh ya Tencan. Kalem lah, dah masih kena 6:30. Sehubungan hari ini adalah hari Kamis, Kang Nay, seperti biasa. Ya, gajian. Ya. Gajian. Aduh, baik deh. Ya buat kamu Din. Gajian, saya bingung. Ya. Gajian dia wae dega Buat Aiman. Dihitung. nyampol eta gajian dia wae mah. Ini buat Kang Nay. Nah, untuk Kak Nur, ini kan karyawan baru nih ya, Nur, baru datang. Ya, besok ajaknya Nur ya. Ya, semangat bekerja, mudah-mudahan waktu yang sudah ditargetkan untuk rumah ini bisa selesai. Siap? Siap. Iya pacur lagi, adek ya yo mah. Tos cukup lah sih kan mah. Cukup lah karek-karek dia mah. Tah dibereg Bang Nur. Pokoknya mah dibereg we ku urang. Gawe jeung urang mah. Tah. Tah. Oh, yo sian ya. Tah coba eta campurkeun. Jadi untuk pasir ini karena terlalu bagus ya. Kelihatan dari warnanya hitam. Kami menggunakan campuran pasir yang sejenis hampo, tapi ya tidak terlalu banyak. Karena kalau ya supaya cukuplah seperti itu. Sok. Sok lah, tah. Duh, terpakai sepatu Kang Bahar. Nah. Awas, kuat dikit ah. Oh. Ya. Kasihan deh mereka.
Berat. Oh. Ya, Bahar masih semangat. Awas ler, ini kakak Supriyatna semangatnya luar biasa. Sok dorong, taros kamna tuna. Awas. Sok dorong. Karunya pangdorongkeun. Dorong. Ini Eman sama Kang Nay sedang memasang loster untuk di bagian kamar maju. Jadi kalau setelah terpasang losternya tinggal nanti ditutup untuk dindingnya. Ya, sehubungan untuk rumah ini jendela yang dibukanya itu ada 13. Jadi cukup lumayan lama dalam membuat kusen juga. Awas. Tong loba-loba pemaman berat Pamaman sama kakak Supriyatna sedang membawa pasir. Dari sinilah titik daripada turunnya bahan-bahan material. Ini pemaman masih tetap semangat walaupun dengan kondisi beliau itu baru sembuh. Dan inilah rumah si Teteh, rumah anaknya emak yang paling besar. Di sini emak memasak untuk kami di sana. Aduh, setik pemaman. Ini GRC juga belum turun semuanya ke bawah. Waduh, bukannya saya nggak tega untuk membantu pemaman, cuman sehubungan saat ini saya ingin memperlihatkan, menginformasikan seperti inilah perjuangan untuk membawa bahan-bahan bangunan menuju lokasi rumah Supriyatna, rumah emak. Di belakang sana itu ada kakaknya Supriyatna sama sedang membawa pasir. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati, awas. Awasnya kalikeun. Ayo. Sok. Aduh, aduh. Aduh. Hujan, tapi kami tetap masih semangat. Waduh, kakaknya Supriyatna masih luar biasa semangatnya. Mumpung istirahat, saya akan informasikan mengenai pembangunan rumah ini. Untuk depannya ada 3 sunan,
Yang dua nanti variasinya menggunakan warna putih, kemudian suhunan yang ini menggunakan warna coklat menyesuaikan dengan tiang dan kusen. Sekarang mari kita lihat ke bagian dapur ke sana. Untuk kusen di bagian depan ada 2 jendela, 1, 2, kemudian pintunya ini. Untuk di kamar juga menggunakan 2 jendela, 1, 2, dengan loster atau angin-angin di atasnya. Yang garis lurus di tengah ini nanti akan kami tutup menggunakan GRC. Tadi saya sengaja menyampaikan kepada Kang Nai dan teman-temannya supaya berhenti terlebih dahulu, tidak menggunakan mesin serut. Belum lagi untuk saat ini sudah sore, kurang lebih sudah jam 5, sudah waktunya istirahat. Kemudian hujan turun yang tidak berhenti dari pagi. Tuh, sampai amblong seperti ini. Untuk di bagian ini ya, senderan, insya Allah nanti kami akan gunakan kayu yang lebih tebal. Ketebalannya sama dengan tiang ya, yaitu 10 cm. Khusus untuk tahanan GRC bagian daripada senderan. Insyaallah. Mari kita lihat perkembangan ke dapurnya. Nah, inilah dapurnya. Nanti untuk kamar mandi yang di sana, dan itu dekat ember pintunya. Untuk pintu daripada rumah bagian dapur adalah yang itu, mepet dengan tiang. Itu ada kayu warna hitam. Tadi saya sudah ngobrol sama Sima, kalaupun nanti Sima mau membuat soronoi untuk dapur kotor ke bagian sini, insya Allah kalau untuk pintu kamar mandi tidak akan ketutup oleh bangunan, tetap berada di luar supaya nanti Pak Maman bisa menggunakan kamar mandi ini. Untuk ukuran daripada kamar mandi diperkirakan ini kurang lebih 1,5 meter. Tadi Kang Nur yang mengerjakan. Di bagian sana nanti akan dipasang untuk kloset. Untuk posisi dari pak kloset nanti akan ditinggikan minimal ya 5 cm atau 7 cm supaya nanti semboran air dari sini tidak bercampur ke kloset. Untuk menghindari si piteng tidak cepat pinuh seperti itu. Dengan jarak dari dinding sebelah belakang, pinggir itu diberi jarak kurang lebih 10 cm supaya ketika duduk itu nyaman. Untuk yang ini adalah bagian dapur untuk memasak. Ya, disinilah nanti mungkin emak akan membuat hawu. Maka dari itu saya turunkan ke bawah supaya lebih aman. Di bagian sini nanti untuk dapurnya. Untuk fungsi daripada dapur ini, fungsinya bukan dapur utama karena emak kedepannya kalau ada milik rezeki ingin membuat dapur kotor itu di luar supaya rumah ini lebih awet. Tapi tetap saya beri ruangan seperti ini. Nanti kalaupun mau ditutup dari sini ya, fungsi daripada dapur ini ingin digunakan untuk ruangan, itu tinggal dipasang papan di sini ke sana. Jadi tidak terlalu ribet seperti itu. Kemudian untuk di bagian sana itu ada tiang, kemudian ada kulitnya. Kotak yang tengah kami akan biarkan seperti itu, nanti akan diberi ram kawat untuk angin-angin supaya nanti ketika masak dari sini airnya langsung keluar ke arah sana. Belum lagi untuk di bagian atas yang ini, khusus yang ini tidak akan kami tutup dengan plafon. Kami akan biarkan seperti ini supaya asap langsung ke atas sana.
Saya kira dengan trik seperti itu, kalaupun untuk ini digunakan untuk memasak, ya tidak akan mengotori atau merusak daripada ruangan yang lain. Untuk kamar rumah ini ada 1, 2, 3 kamar, 1 ruangan tengah, kemudian dapur dengan jumlah jendela 11, pintunya 2, seperti itu. Inilah salah satu kendala kami di sini. Ke Bandung Barat sudah hampir 1 bulan, musim hujan dan musim angin. Untuk toren ini sifatnya hanya sementara. Sehubungan kemarin saya beli selang itu belum cukup nyampe ke sana, ke kamar mandi. Sehingga dengan terpaksa torennya kami simpan sementara di sini supaya tetap bisa bekerja untuk menyelesaikan kamar mandi, karena butuh adukan, butuh air seperti itu. Sekarang mari kita lihat tempat istirahat kami di sini. Selama pembangunan ini, para pekerja di sini ya termasuk saya, istirahatnya tidur itu di rumah Pak Maman. Nah, ini rumahnya. Ya, mari kita lihat untuk kondisi tempat istirahat kami. Untuk Pak Maman ini tidak mempunyai istri tapi mempunyai anak. Anaknya 2 tapi tinggalnya di neneknya. Beliau tinggal di sini sendirian. Nah, ini rumah Pak Maman. Dulu belum ada listrik, sehubungan saya dan para pekerja di sini tinggalnya di sini, sehingga untuk lampu saya dahulukan supaya kami bisa istirahat dengan penerangan seperti itu. Nah, ini ke belakang rumah Pak Maman, ini ada embe. Untuk embe ini bukan milik Pak Maman, milik orang lain. Nah, ini belakang rumah Pak Maman seperti ini. Nah, ini belakang rumahnya. Mari kita masuk ke rumahnya Pak Maman. Kita intip seperti apa di dalam rumahnya. Aduh, sebentar saya buka sepatu dulu. Ini adalah pakaian para pekerja di sini. Ini adalah kamar Pak Maman. Ke atasnya itu bolong. Aduh, terus terang dalam kondisi musim dingin seperti musim hujan seperti ini luar biasa. Dingin banget kalau malam. Tuh ke atasnya. Belum lagi sudah pada bocor. Sebetulnya kalau kita perhatikan rumah ini baru, cuman belum selesai. Mungkin seperti itu. Karena yang saya lihat untuk kayunya sih baru. Tuh. Waduh, berantakan. Ini tempat memasak. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang menjadi salah satu kendala kami di sini yaitu hujan. Untuk saat ini alhamdulillah untuk atasnya sudah dipasang genting, sehingga dalam kondisi hujan pun kami masih tetap bisa bekerja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabatku yang kemarin bertanya mengapa sih Kang dalam pembangunan bedah rumah ini semua pengeluaran tidak akan catatkan di deskripsi video dan di kolom komentar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari awal hingga sampai saat ini terus terang semua pengeluaran belum saya hitung secara keseluruhan, karena saya ikut bekerja di sini supaya pembangunan rumah ini bisa cepat selesai sesuai dengan targetnya, tapi tetap tidak mengurangi kerapihan dan kekokohan. Tapi kalau untuk laporan ke Pak Bayu Andika, semua nota pembelanjaan dari toko saya laporkan ke beliau. Insya Allah nanti saya akan izin ke beliau supaya semua pengeluaran uang dalam pembangunan rumah ini bisa saya tampilkan di deskripsi video dan di kolom komentar.
Mengenai ukuran bangunan rumah ini terus terang sangat besar. Lebarnya 5 meter, panjangnya 8 meter. Dan itu adalah permintaan dari Pak Bayu Andika. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasannya harus dibangunkan sesuai dengan ukuran yang awal. Ukuran awal rumah ini 5 meter ke 10 meter. Sehubungan saya menyesuaikan daripada lahannya sehingga untuk panjangnya saya kurangi jadi 8 meter. Tapi kalau dijumlahkan dengan kamar mandi ya tetap 9 meter setengah. Karena untuk kamar mandinya saya beri 1,5 meter. Saya kira dengan ukuran seperti itu sudah cukup lebar untuk kamar mandi. Belum lagi dalam pembangunan rumah ini untuk jenis kayu pun adalah jenis kayu pilihan. Meskipun jenis kayu yang kami gunakan di sini adalah jenis kayu albasia, tapi tetap dengan ukuran kayu yang lebarnya itu paling bagus, yaitu tiang 10 cm, untuk papan 3 cm, panel 10 cm. Dengan kayu yang saya rasa sudah super. Kayunya meskipun albasia itu usianya sudah tua, sehingga kekuatannya ya dipastikan sudah pasti kokoh. Belum lagi untuk di bagian bawah itu ada beberapa kayu yang saya beli khusus, ya, kayu keras yang tahan rayap dan tahan air kami pasang di bawah. Sehingga kalau dijumlahkan mengenai RAB rumah ini sangat besar. Sudahlah rumahnya besar dengan 3 kamar di dalamnya. Untuk ukuran dan kayu pun sudah luar biasa. Berbeda dengan di pembangunan yang lain. Meskipun kayu albasia, tapi tetap kayunya adalah kayu pilihan. Kemudian mengenai pertanyaan yang lain, yaitu channel YouTube saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah beberapa hari untuk channel YouTube saya ditangguhkan. Yang pertama pelanggarannya karena channel terkait. Saya tidak tahu dengan aturan YouTube saat ini lebih ketat. Untuk saat ini channel saya tidak bisa memposting video panjang, hanya bisa posting video pendek kemudian foto. Maka dari itu supaya saya bisa tetap menginformasikan perkembangan pembangunan bedah rumah ini secara detail, saya buat channel yang baru. Saya mohon dukungannya untuk channel yang baru yang saya gunakan ini, supaya nanti sahabatku tidak ketinggalan dalam perkembangan pembangunan rumah ini. Untuk itu dari video ini saya akan sambungkan ke video ketika saya menyampaikan titipan dari Pak Bayu Andika dan dari Ibu di Singapura. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira untuk informasi perkembangan rumah ini saya akan cukupkan sampai di sini. Semua perilaku perkataan saya yang benar itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk salahnya itu mutlak karena kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok naik mal. Sok naik mal, sok bawa, sok naik, sok. Sok naik, sok. Sok bawa. Sebelum saya lanjut memasang sound system di pondok pesantren, saya akan sampaikan dulu untuk sembako ke tetangganya Kang Nay. Nah, ini kondisi rumahnya. Assalamualaikum. Sok Kang Nay kalebetkeun bae. Heeh. Insyaallah. Tah, didinya bae Kang Nay. Assalamualaikum. Teteh punten abi ngiringan silaturahmi. Ya teh sareng teteh saja nengan teh. Asli orang dia. Orang Cibitung. Masya Allah itu di lemarinya seueur kitab gening. Untuk posisi daripada rumah si teteh ini masih berdekatan dengan pesantren, sehingga lingkungan ini ya kebanyakan santri. Alhamdulillah. Teteh, ini ada sembako dari Pak Bayu Andika buat teteh sekeluarga di sini. Mangga dibuka teh. Coba dibuka Mang Nay. Bilih aya nu murag. Ada minyak, ada mie, berasnya ada Kang Nay. Gak apa-apa, jangan digituin Mang Nay. Di anuin aja. Nah, ada beras. alhamdulillah udah ya. Ada beras.
Si A-nya kemana teteh? Susu. Oh, tacan uih damel. Murang kali teh sabaraha hiji? Tos dua bade tilu ayeuna ieu. Nuju ngandung. Paminupang agengna Among numai 4 uyus sabaraha tahun? 4 tahun. Jadi ini teh untuk titipan ini dari Pak Bayu Andika. Semoga Pak Bayu Andika sekeluarga di sana diberikan kesehatan, umur panjang dan mudah rezekinya. Ada juga sarden. Ya, alhamdulillah komplit Kang Nay. Komplit Ya. Udah komplit Kang Nay. Ya, sekarang kita akan pasang untuk sound system speaker di pesantren. Teteh hapunten di wagel waktosna mugia teteh sakeluarga di dipasihan kesehatan, umur panjang mudah rezekinya. Mangga teteh di kantun teh. Assalamualaikum. Sekarang mari kita bagikan untuk susu sama ikro dari Pak Bayu Andika. Ini adalah madrasahnya. Ya, ini speaker. Waduh, nanti. Aduh, bentar teteh. Terima kasih. Nah, ini kampung Kangnai, ini untuk pesantrennya. Alhamdulillah di sini banyak anak-anak yang mondok di sini. Alhamdulillah. Waduh, sepertinya kekurangan saya membawa ikro hanya 15. Tapi nantilah kalau nggak cukup saya akan ke sana lagi. Ke sini lagi maksudnya. Sok mangga. Nah. Sok mah cukup tuh. Lamun teu cukup ke bawa di ikrona. Mana santa karop jelas. Sok Dede. Anu euy mundur. Di sini saya bawa Quran sama ikro. Ayo, sok tan, oyong ikro manda. Sok. Tekan rebutan seur. Jadi kenapa kami bagikan di sini supaya bentuk informasi aja bahwa Qurannya tersalurkan nanti dari sini. Ini kan jamaahnya Pak Ustadz semua yang ngajinya di sini, ya nanti juga mereka akan bawa ke madrasah ini. Janten Pak, ieu bantosan teh ti ibu ti Singapura sareng ti Bapak Bayu Andika. Mugia barokah. Masya Allah, untuk lingkungan di sini luar biasa, santri hampir santri semua. Alhamdulillah. Cukup tak Kang Ai? Lamun teu cukup ke bawa di. Kayak kene tuh. Barudak kebakaran ini. Oh, heeh. Yang ke di bawa di lah di rumah. Kebakarannya bisa terbagian kurang. Sekarang mari kita pasang untuk sound systemnya, speaker, kemudian amplinya dari ibu di Singapura. Ayo. Tadi ini tinggalin. Tadi naon nak? Terus Mik Imam. Oh. Kita ayam prina.
Sehubungan untuk saat ini saya akan lanjut membagikan titipan yang lainnya dari Pak Bayu Andika. Sepertinya untuk speaker ini nanti Kang Na yang akan memasangkan. Alhamdulillah ibu-ibu yang mau ngaji sudah pada datang, dan yang saya lihat mungkin ini karpetnya nih sudah pada galing semuanya. Semoga ada milik rezekinya.